Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan keselamatan, kebahagiaan, dan kedamaian bersama dengan kita semua. Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, dan keanekaragaman budaya ada di lingkungan kita. Salah satu keanekaragaman itu juga ada dalam kehidupan keberagamaan. Ada keragaman dalam kehidupan beragama. Sehingga pada kesempatan ini, marilah kita bersama belajar tentang moderasi beragama di sekolah dan madrasah. Selanjutnya, marilah kita bersama belajar tentang apa, mengapa, dan bagaimana moderasi beragama. Makna moderasi. Moderasi artinya moderat, lawan dari kata ekstrim. Kita tidak ingin di Republik tercinta Indonesia ini ada paham, apalagi pengamalan agama yang ekstrim, berlebihan, atau sebaliknya kekurangan. Kita berharap moderasi ini menjadi jalan tengah atau sikap keberagamaan yang paling ideal. Dalam agama kita disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan dengan pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Moderat adalah kata sifat turunan dari kata moderation, artinya tidak berlebih-lebihan. Jadi ada keterbukaan, ada rasa berbagi, ada kepedulian, dan ada toleransi. Moderasi beragama artinya merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, menghindari keekstriman dalam praktek beragama. Indonesia memiliki masyarakat plural dan beragam, dan itu salah satu keindahan yang ada di negeri kita yang harus senantiasa kita syukuri. Dalam keragaman keberagamaan juga ada penafsiran yang beragam, termasuk dalam praktek dan ritual agama. Di sekolah dan di madrasah kita, bagi yang beragama Islam, beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, atau Konghucu, di sekolah umum dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada keterbukaan tadi, ada rasa peduli, ada toleransi. Ini salah satunya adalah kegiatan kebersamaan, mereka berbagi bersama untuk menikmati apa yang sudah mereka bawa dari rumah. Jadi semangat moderasi beragama digunakan untuk mencari titik temu dua kutub ekstrim dalam beragama. Moderasi sikap keberagamaan yang terbaik. Jadi ada kisah dalam ilmu tasawuf yang mengisahkan tentang sosok sufi yang namanya Al-Hallaj. Dengan tasawuf falsafinya, dia mengembangkan wahdatul wujud, yaitu persatuan antara hamba dengan Tuhannya. Sehingga ketika terjadi penyatuan, dia tidak sadar akan kemanusiaannya. Dia merasa seolah-olah Tuhan ada dalam dirinya, sehingga hilang rasa kemanusiaannya.
Padahal Rasulullah memberikan teladan sikap moderasi ini merupakan praktek keberagamaan yang terbaik. Dalam kajian tasawuf, meski Rasulullah mengalami wahdatul wujud atau ittihad, tetapi beliau tetap sadar dengan aspek kemanusiaannya. Jadi hubungan kepada Allah sifatnya pengabdian, hubungan dengan sesama manusia sifatnya tolong menolong. Jadi aspek kemanusiaannya tetap muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dialah sosok moderat yang utama. Jadi moderasi dalam beragama berarti mengikuti sunnah Rasul. Apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya, apa yang ditetapkannya, dan apa yang menjadi cita-citanya, itu menjadi salah satu impact kita dalam bersikap moderat. Nah, untuk mengetahui sejauh mana Allah memberikan pedoman hidup kepada umat manusia, ada diturunkan kitab suci. Ya, jadi agama Samawi mendapatkan pedoman hidup yang itu menjadi way of life, menjadi pedoman hidup bagi segenap umat manusia, yang di dalamnya ada teks, ada kalamnya, ada firmannya. Selain itu, Allah juga menurunkan orang-orang suci yang dia menjadi teladan, menjadi role model. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan itu ada pada diri Nabi dan Rasul. Nah, dalam memahami teks kitab suci tadi, dalam memahami teks agama saat ini, ada kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrim. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal atau nalar. Dulu ada disebut dengan aliran Jabariyah. Apa yang tertulis di teks itulah yang disimpulkan, kemudian dipahami, diamalkan tanpa memahami teks. Jadi betul-betul bertumpu kepada teks saja. Jadi beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan yang konservatif, golongan yang berpegang kepada teks semata. Kemudian dalam kutub ekstrim yang lain sebaliknya, dia terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Bahasanya terkenal dengan liberalisme. Jadi akal dan pikirnya terlalu bebas dalam memahami nilai-nilai ajaran agama, sehingga kemudian mengabaikan bahkan meninggalkan teks. Jadi ini juga sama ekstrimnya dan sangat berbahaya. Jadi ada dua kutub, yang satu berpegang teguh kepada teks, satunya lagi dia mengedepankan kemampuan akal dan pikirnya. Jadi ada kelebihan dalam menggunakan kemampuan akal, kurang berpegang kepada teks ayat-ayat Al-Quran atau kitab suci yang lainnya. Kemudian masuk ke moderasi Islam. Apa itu moderasi Islam? Moderasi Islam ini menjadi metode pemahaman keagamaan yang menekankan sikap wasaton, sikap jalan tengah, yang tidak terlalu ekstrim melampaui batas dan tidak kekurangan dalam melaksanakan ajaran amalan agama. Islam berupaya untuk menempatkan agama sebagai solusi terhadap masalah-masalah sosial kemanusiaan menurut ruang dan waktunya. Islam sebagai rahmatan lil alamin
juga harus bisa menjawab tantangan modernitas yang sedemikian kompleks, tetap berpegang teguh kepada tradisi masa lalu, dan bisa menerima nilai-nilai baru yang dianggap lebih baik. Itu moderasi Islam. Nah, sekarang bagaimana moderasi beragama di lingkungan sekolah dan madrasah kita? Bapak Ibu yang berbahagia, setiap hari kita berhadapan dengan keanekaragaman. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah cukup bervariasi, sehingga dalam kita merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah, baik itu program sekolah maupun program dari Bapak Ibu guru, muatan moderasi beragama harus dimasukkan. Apa yang harus kita masukkan? Yang pertama adalah nilai-nilai tasamuh. Tasamuh ini adalah toleransi. Toleransi ini adalah kita tidak membeda-bedakan antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain. Ada prinsip yang kita pegang dalam hal peribadatan, kita berpegang kepada lakum dinukum waliyadin. Dalam aktivitas kemanusiaan, mari kita wata'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi bekerja sama demi kemajuan bersama di lingkungan sekolah kita masing-masing. Kemudian jalan yang kedua adalah tawasud. Tawasud ini adalah mengambil jalan tengah. Seperti pembicaraan kita pada moderasi tadi, bagaimana pemahaman anak-anak kita. Barangkali kita juga sering menyaksikan anak-anak kita ada yang mereka bergamis dan berjubah serta bercadar. Jadi kalau memang itu menjadi keyakinan mereka, selama mereka bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihannya, kita bisa memberikan atau mengajak berdiskusi untuk menempatkan sesuai dengan seharusnya. Tetapi di sekolah dan lembaga kita juga sering melihat anak-anak kita, ada di antara anak-anak kita barangkali yang beragama Islam, itu mereka berjilbab dan sholat kalau hanya dipantau oleh Bapak Ibu guru saja. Nah, moderasi beragama ini diharapkan anak-anak berpegang teguh kepada agama ini bukan hanya di sekolah saja, namun sampai pada aktivitas di rumah, sehingga nilai-nilai hidup keberagamaan itu terpatri erat di hati anak didik kita masing-masing. Ya, jadi tidak berlebihan tetapi juga tidak kekurangan dalam kita mengamalkan ajaran agama. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian langkah yang ketiga adalah tawazun. Jadi tawazun ini ada keseimbangan antara perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh Bapak Ibu guru sebagai role play di sekolah, sebagai teladan-teladan yang utama di sekolah yang nanti diikuti oleh peserta didik. Jadi seimbang dalam kegiatan akademik, non-akademik, seimbang dalam kegiatan kompetensi inti di spiritual, kompetensi inti di sosial, maupun dalam aspek pengetahuan dan keterampilan. Kemudian berikutnya juga perlu diadakannya dialog inklusif. Jadi dialog inklusif ini pada dasarnya adalah sikap terbuka dalam memahami lawan dialog. Jadi adanya trust, adanya kepercayaan di antara pelaku dialog, adanya rasionalisasi atas argumentasi yang diungkapkan, tidak simplikatif, saling menghargai pendapat, dan tentunya kalau ada kritik dan saran kita bisa menanggapi dengan wacana dan hati yang terbuka. Kemudian sikap yang berikutnya adalah egaliter.
Jadi bagaimana kita menempatkan posisi inklusif ini menjadi sesuatu yang egalit, menjadi sesuatu yang pas untuk ditempatkan pada posisi yang seharusnya. Dan tentu saja harus selalu ada musyawarah, wasawirhum fil amri. Jadi kalau kita ada suatu masalah, maka bermusyawarah. Kemudian kalau dari rencana program sekolah, pelaksanaan kegiatan di sekolah maupun dalam kegiatan pembelajaran di kelas sudah ada nilai-nilai moderasi, maka dalam pemantauannya atau dalam penilaian di situ kita menggunakan instrumen sikap sosial. Instrumen sikap spiritual juga dimunculkan dalam nilai-nilai moderasi dalam keberagamaan di sekolah dan di madrasah. Nah, selanjutnya ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh di sekolah ini anak-anak SMA, SMK dalam rangka untuk menguatkan nilai-nilai moderasi dalam beragama, mengadakan kegiatan kebersamaan seluruh anak Indonesia dalam kegiatan pentas PAI tingkat nasional. Yang di situ mereka dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin bersama dalam keanekaragaman mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin di sekolah. Sementara anak-anak madrasah dalam masa pandemi ini nilai-nilai kepedulian, rasa berbagi telah dilaksanakan di madrasah-madrasah kita. Dengan paket sembakonya, dengan paket alat tulisnya, dengan bersama mereka memberikan pembelajaran spiritual di masjid dan musola binaan. Kemudian salah satu contoh yang ada di negeri kita, keanekaragaman yang ada di angkatan pertahanan negara kita. Jadi dari sekian baju yang mereka kenakan dengan topi yang beraneka macam, tetapi dalam hati mereka punya semangat untuk mempertahankan dan membela negara kita dari ancaman berbagai pihak. Jadi akhirnya kalau nanti di sekolah kita bisa melaksanakan moderasi beragama ini kompak dari seluruh komponen yang dilideri oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Madrasah, maka toleransi dan kenyamanan hidup beragama akan muncul di semua sekolah dan di madrasah. Tidak membeda-bedakan mana yang Islam dan mana yang Katolik, yang Kristen, Hindu, Buddha, dan agama yang ada di negeri kita maupun di madrasah. Kita melihat juga ada keanekaragaman dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Dipersilahkan selama mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi selanjutnya Bapak Ibu Guru yang berbahagia, marilah bersama kita tanamkan semangat moderasi beragama di lingkungan sekolah dan madrasah kita masing-masing dengan semangat membawa umat Islam maju, bermartabat dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.